Kalau semua ada doa pribadi pasti maju nih gereja. Pasti banyak mujizat nanti. Haleluya. Kita harus punya jam-jam doa pribadi, itu luar biasa banyak berkatnya di situ. Berlatihlah, belajarlah begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Matius 24 ayat 13 berkata, kenapa ketekunan itu penting? Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan, dalam terjemahan lama, yang bertekun sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, Matius 24 ini juga kemarin itu yang kita baca, itu yang kita belajar tentang krisis multidimensi. Nah, menghadapi krisis itu ditutup dengan ayat ini, barang siapa bertahan bertekun sampai akhir, hanya dia yang selamat. Halo? Mau selamat? Amin. Siapa mau selamat? Angkat tangan. Haleluya. Ya. Tanya kiri kanan, kamu mau selamat? Bisa nggak bertekun? Harus tekun. Nanti kita belajar apa sih tekun itu. Yang ketiga, hanya orang yang tekun yang akan menuai hasil. Amin. Baik rohani, baik bisnis, baik pekerjaan, karir, studi, sekolah, pendidikan. Hanya orang yang tekun yang akan membuahkan hasil. Lukas 8 ayat 15, baca dengan nyaring, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Halo? Buah ini yang membuat sebuah pohon itu manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita bicara buah, kita bicara tentang apakah kita sudah bermanfaat bagi banyak orang. Itu buah. Apakah kita ada dampak untuk orang-orang di sekitar kita? Itu buah. Karena pohon nggak pernah makan buahnya sendiri. Ada nggak? Pohon berbuah lalu dicek dewi. Tidak ada. Pohon dia sudah susah payah berbuah, yang makan makhluk lain. Bener bang enggak? Jadi aslinya buah itu umumnya yang namanya buah itu yang menikmati pihak lain. Kalau buah roh itu yang pertama, bagian pertama itu kasih, apalagi kesetiaan, apalagi ya, kalau kasih itu, kesetiaan itu buah yang dicicipi oleh Allah. Amin. Ada 3 buah dalam 9 roh yang penikmatnya itu Allah. Nah, ada buah dalam 9 buah roh yang penikmatnya itu sesama manusia. Contohnya apa? Kesabaran, betul. Lemah lembut, apa lagi? Hah? Nah, itu sesama yang bisa menikmati. Orang ini sabar banget, lemah lembut. Ya. Baru ada buah yang sedikit, cuma sedikit yang buat diri sendiri. Sukacita, damai sejahtera, apa lagi? Ada satu lagi. Jadi 9 buah roh itu terbagi 3 jenis, 3 kelompok. Ada buah yang memang hanya khusus dinikmati oleh Tuhan. Ada buah yang hanya bisa dinikmati oleh orang lain. Ada buah yang khusus untuk diri kita sendiri. Nah, tapi ngeluarin buah roh itu gampang atau susah? Halo? Mengeluarkan buah roh itu satu saja sudah susah.
Benar apa enggak? Mengeluarkan buah roh itu susah. Orang yang enggak tekun bergaul karib sama Tuhan, orang yang enggak tekun merenungkan firman Tuhan, orang yang enggak tekun menyimpan firman Tuhan, Roh Kudus bisa bikin apa sama orang seperti ini? Kan Roh Kudus luar biasa. Iya, tapi dia kerja pakai firman juga. Amin. Allah kita saja menciptakan bumi pakai firman. Bagaimana seseorang bisa berbuah kalau cuma dengar firman, pulang rumah nggak dibaleni, nggak dibuka lagi, ayatnya dilewati. Saya dari sejak kecil ya, tepatnya usia 12 tahun. Saya kalau dengar khotbah, pulang rumah saya masih baca ayat. Lah karena penghiburan saya cuma baca. Pada zaman itu kan belum ada TV,